Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah taktik kita. Kalau ngomongin turnamen besar, ada satu laga yang dari dulu selalu bikin perdebatan panjang. Ya bener banget, apalagi kalau bukan perebutan tempat ketiga Piala Dunia, atau yang kerennya disebut FIFA sebagai Bronze Final. Jujur aja nih sebagai analis, dari total 104 laga di Piala Dunia 2026 nanti, ini mungkin laga yang paling aneh. Gimana nggak aneh coba? Habis kalah menyakitkan di semifinal, dua tim elit yang lagi patah hati malah dipaksa main lagi, terus buat apa dong? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sisi taktis dan psikologis dari pertandingan ini secara profesional. Coba kalian bayangin deh, 11 detik. Cuma butuh waktu 11 detik buat Hakan Şükür nyetak gol untuk Turki waktu ngelawan Korea Selatan di edisi 2002 lalu. Yang bikin geleng-geleng kepala, rekor gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia ini justru lahir di pertandingan yang sering banget dicap nggak ada artinya. Statistik meledak-ledak kayak gini tuh yang bikin kita wajib mikir ulang. Apa iya, laga ini cuma sekedar formalitas basa-basi atau sebenarnya ada intensitas tersembunyi yang sering kita lewatin? Pasti sering dengarkan sentimen sini soal pertandingan ini. Narasi yang paling sering beredar tuh kira-kira begini. Tim raksasa kayak Prancis atau Inggris yang baru aja nangis di semifinal minggu ini cuma numpang stay di Miami demi menunaikan kewajiban. Alih-alih fokus nyiapin diri buat partai puncak di New Jersey, mereka malah kayak terdampar di laga hiburan. Kekecewaan mereka tuh nyata banget, dan sentimen negatif kayak gini memang kencang banget di media dan di kalangan fans. Oke, kita masuk ke bagian 1, laga tak diinginkan, mitos atau fakta nih. Mari kita patahkan stigma negatif tadi pakai fakta objektif. Dengerin baik-baik, ini tuh bukan sekedar pertandingan uji coba antar kampung. Ini laga resmi FIFA yang udah eksis dari tahun 1934, dan cuma bolong 2 kali di 1930 sama 1950. Secara statistik resmi, setiap gol dan assist di sini tuh masuk hitungan turnamen loh. Secara teori, pemain sekelas Kylian Mbappe, Harry Kane, atau Jude Bellingham tuh masih bisa banget nyalip Lionel Messi buat rebutan sepatu emas di akhir pekan ini. Dan oh iya, mereka beneran dapat medali perunggu. Masih ingat kan gimana hebohnya Kroasia ngerayain posisi ketiga di 2022 kemarin, layaknya juara dunia? Pencapaian ini tuh sebuah warisan bersejarah. Tapi ada satu anomali yang benar-benar gila dan ini nunjukin banget gimana cara kerja psikologis para pemain di lapangan. Sepanjang sejarah Piala Dunia, laga perebutan tempat ketiga belum pernah sekalipun berlanjut ke adu penalti. Nggak ada sejarahnya. Bahkan cuma 1 kali doang laga ini masuk ke perpanjangan waktu, yaitu waktu Perancis ketemu Belgia tahun 1986. Kalau dibedah secara taktis, alasannya simple banget. Secara alam bawah sadar, kedua tim ini tuh main super terbuka, saling serang. Biar pertandingan cepat kelar dalam 90 menit. Mereka udah capek, pengen cepet-cepet pulang. Lanjut ke bagian 2. Fakta hadiah dan gengsi. Realistis aja leh, pada akhirnya uang yang berbicara. Tim yang sukses bawa pulang medali perunggu bakal dapat kucuran dana $29 juta. Sementara yang kalah alias juara 4 dapat $27 juta. Ada selisih $2 juta di situ. Kelihatannya kecil? Jangan salah. Buat pengembangan infrastruktur sepak bola di sebuah negara, selisih puluhan miliar rupiah ini masif banget. Jadi intinya, pas peluit dibunyikan, ada uang triliunan yang lagi dipertaruhkan. Gak bakal ada federasi waras yang lepas laga ini gitu aja. Apalagi kalau kita lihat catatan sejarah, negara-negara dengan tradisi sepak bola paling kuat justru yang mendominasi perebutan tempat ketiga ini. Jerman udah 5 kali main di sini dan menang 4 kali. Terus ada Brazil sama Prancis yang ngikutin dengan 4 penampilan dan 2 kemenangan. Data ini ngebuktiin satu hal, laga ini tuh panggungnya para gladiator elit yang emang langganan masuk semifinal. Kalian gak bakal nemuin nama-nama raksasa ini kalau ini cuma sekedar laga tarkam buat hiburan semata. Masuk ke bagian 3, hujan gol di tempat ketiga. 3,80. Tolong ingat baik-baik angka ini. Ini adalah rata-rata gol yang selalu tercipta dari 20 laga perebutan tempat ketiga yang pernah diadain di Piala Dunia. Udah ada 76 gol yang bersarang di gawang. Buat kalian yang suka main data analitik, ini adalah angka rata-rata tertinggi kedua dari seluruh fase turnamen manapun dalam sejarah kompetisi ini. Benar-benar ladang pembantaian. Sekarang, mari kita bandingin angka tadi sama partai final. Tempat ketiga itu ngasilin 3,80 gol per game. Sedangkan final rata-ratanya di 3,81. Nyaris kembar kan? Banyak analis amatir yang nebak kalau back di perebutan juara 3 tuh pada males-malesan, makanya kebobolan banyak. Tapi tunggu dulu, partai final yang tekanannya bikin susah nafas juga ngasilin jumlah gol yang sama persis. Hipotesis kita sebagai analis, gol di juara 3 terjadi karena pemain main lepas tanpa beban. Sementara di laga final, hujan gol terjadi karena saking tegangnya dan gugupnya para pemain sampai disiplin taktik mereka berantakan. Beda pemicu, tapi hasilnya sama-sama spektakuler.
Nah, kelonggaran pertahanan yang lepas tanpa beban inilah yang sering banget dieksploitasi secara brutal sama striker-striker oportunis. Contoh paling ikoniknya ya legenda Prancis, Just Fontaine di tahun 1958. Lewat permainan yang super terbuka, dia dengan entengnya nyetak 4 gol pas ngebantai Jerman Barat 6-3. 4 gol ini krusial banget karena ngebantu dia mecahin rekor sepanjang masa, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Sebuah rekor yang jujur aja kayaknya nyaris mustahil bisa dipatahin di era sepak bola modern sekarang. Oke, di bagian keempat ini kita agak nge-geek sedikit ya, bedah statistik buat ngelihat anomali metrik XG. Buat yang mungkin belum terlalu familiar, gini penjelasan simple soal XG underperformance. Ini tuh momen di mana sebuah tim mencetak gol lebih sedikit dari yang seharusnya diprediksi oleh komputer berdasarkan kualitas peluang mereka. Biasanya di turnamen besar kan tekanannya tinggi banget, kiper lawan tiba-tiba jago banget, atau bolanya emang susah dikontrol kayak bola Jabulani tahun 2010. Nah, kondisi-kondisi itu bikin pemain sering buang-buang peluang emas di depan gawang. Tapi coba kalian lihat perbandingannya dari tahun 66 sampai 2022. Di babak 16 besar, buang-buang peluangnya parah banget. Angkanya di minus 0,79. Di final juga sama, minus 0,60. Tapi pas kita lihat perebutan tempat ketiga, angkanya cuma minus 0,19. Ini XG underperformance paling kecil dari semua fase, gila nggak tuh? Artinya, secara psikologis, para pemain di laga perunggu ini benar-benar rileks, beban di pundak mereka hilang, dan dampaknya, finishing mereka jadi klinis banget, tajam banget. Mereka bisa mengeksekusi peluang nyaris sempurna sesuai dengan hitungan probabilitas. Bagian kelima. Gimana dengan manajernya? Kita lihat taktik rotasi skuad mereka. Nah, di sini ada satu lonjakan rotasi pemain yang drastis banget. Dari tahun 2006, rata-rata manajer tuh cuma berani ngubah 0,6 pemain, alias nyaris nggak ngubah susunan di laga final. Ibaratnya, don't fix what isn't broken. Di semifinal, rotasinya naik dikit ke 1,5. Tapi begitu masuk perebutan tempat ketiga, grafiknya langsung meroket ke angka 3,9 perubahan di starting line-up. Manajer tuh sadar mereka harus masukin pemain-pemain lapis kedua yang kelaparan karena kelamaan duduk di bench. Suntikan darah segar ini otomatis ngancurin pakem taktik yang kaku dan bikin pertandingannya jadi jauh lebih dinamis, liar, dan penuh kebebasan berekspresi. Bagian keenam. Sekarang, mari kita bawa semua konteks historis dan data-data tadi ke pratinjau laga sengit akhir pekan ini di Miami, Prancis melawan Inggris. Di satu kubu, kita punya skuad Prancis yang udah 4 kali nyicipin laga perunggu ini. Dan sejarah lumayan senyum ke arah Les Blues, mereka udah menang 2 kali, salah satunya lawan Belgia di tahun 1986. Di kubu seberang, ada The Three Lions, Inggris. Ini bakal jadi penampilan ketiga mereka, dan jujur aja, rekor mereka tragis. Mereka selalu kalah, disikat Italia tahun 1990, dan dihajar Belgia tahun 2018. Jadi laga ini ibarat misi suci buat Inggris untuk mutus kutukan menyedihkan mereka. Tapi ingat, ini bukan cuma soal ego para pemain di lapangan. Pertaruhan di kursi pelatih malah jauh lebih panas. Hari Sabtu nanti bakal jadi malam perpisahan yang emosional. Laga terakhir buat Didier Deschamps ngelatih Prancis. Para pemainnya pasti mati-matian pengen ngasih kado perpisahan yang indah. Sementara itu, Thomas Tuchel lagi keringat dingin di bawah tekanan luar biasa. Memang sih kontraknya sampai Euro 2028, tapi dia harus ngebuktiin banget kalau dia masih layak dipertahanin sama Inggris setelah blunder di semifinal kemarin. Dua pelatih ini nggak bakal rela ngelihat timnya main santai kayak laga persahabatan. Jadi ya, pertandingan akhir pekan nanti emang jelas bukan final idaman yang ada di bayangan skuad Prancis maupun Inggris waktu mereka baru mendarat di Amerika. Tapi, coba kita kumpulin semuanya. Ada uang jutaan dolar, ada kebanggaan medali perunggu, rekor-rekor individu yang masih bisa diukir, motivasi tinggi pemain lapis kedua, dan gengsi karir manajerial yang dipertaruhkan. Pertanyaannya sekarang, mampukah profesionalisme level elit mereka ini meracik satu laga klasik terakhir di bawah langit Miami? Kita tonton aja pembuktiannya akhir pekan ini. Buat teman-teman, gimana menurut kalian? Siapa yang bakal pulang bawa medali? Terima kasih udah ngikutin bedah taktik kita kali ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.